Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indah Hasani dengan NPM 19111000373, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas I semester 3. Saya akan mempresentasikan jurnal saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Manusia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, gambaran proses-proses penciptaan manusia dalam Al-Quran, yang mana gambaran proses-proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran telah Allah firmankan di dalam Quran Surah Al-Mu'minun, Quran Surah ke-23 ayat 12 sampai dengan ke-14, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun, Quran Surah ke-23 ayat ke-12 sampai dengan 14. Proses kejadian manusia menurut Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai dengan 14 ketika masih berada di dalam kandungan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saripati tanah yang terdapat di dalam tubuh manusia sebagai nutfah, yaitu air yang berisi spermatozoa disebut dengan sperma, yang kemudian ditumpahkan ke dalam koror atau rahim. Allah menjadikan nutfah sebagai alaqah, yaitu gumpalan darah yang berbentuk menyerupai buah lecis atau lintah. Dari alaqah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai mudghah, yaitu gumpalan daging yang menyerupai daging hancur yang sudah dikunyah. Dari mudghah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai i'zam, yaitu tulang atau rangka. Kemudian tulang atau rangka itu dibalut oleh daging. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai makhluk dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk manusia yang telah berkepala, berbadan, bertangan, dan juga berkaki, yang memiliki pendengaran, yang memiliki penglihatan, dan juga memiliki alat atau indera pernafasan. Yang kedua, kedudukan dan peran manusia sebagai khalifah. Kedudukan manusia sebagai khalifah adalah manusia sebagai hamba Allah, di mana Musa Asy'ari mengatakan bahwa esensi abdu Allah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan yang kesemuanya itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Manusia sebagai khalifah Allah fi al-ard, atau manusia sebagai khalifah Allah di dalam muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Quran Surah Al-An'am, Quran Surah ke-6 ayat ke-165. Ayat tersebut menjelaskan tentang kedudukan manusia di alam raya ini sebagai khalifah. Dalam arti yang lain juga memberi isyarat tentang perlunya sikap moral atau etika yang harus ditegakkan dalam melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Oleh karena itu, manusia dalam visi kekhalifahannya bukan saja sekedar menggantikan, namun dengan arti yang luas ia harus senantiasa mengikuti perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah, Allah telah memberikan kepada manusia seperangkat potensi diri berupa akal, hati, dan juga nafsu. Dengan kedudukan dan juga fungsi serta kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya melebihi makhluk lain, memiliki konsekuensi nilai moral religius. Manusia harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua aktivitas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, peran manusia sebagai khalifah. Peran manusia sebagai khalifah yang pertama adalah memakmurkan bumi. Yang kedua adalah menggunakan potensi akal dengan baik untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Dan yang ketiga adalah bekerja keras agar mampu mengatasi tantangan yang mungkin akan timbul. Yang ketiga, potensi dasar manusia dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, potensi dasar manusia. Manusia memiliki dua potensi. Yang pertama adalah potensi positif dan yang kedua adalah potensi negatif. Potensi positif yang dimiliki manusia adalah yang pertama, manusia mempunyai fitrah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surah Ar-Rum, Quran Surah ke-30 ayat ke-30. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan untuk memahami hukum kausalitas sehingga dia tidak lagi menghubungkan kejadian alam semesta ini dengan ketentuan-ketentuan gaib selain Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran Surah Al-Baqarah, Quran Surah kedua ayat ke-31. Yang ketiga, manusia mempunyai kemampuan menguasai informasi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran Surah Ar-Rahman, Quran Surah ke-55 ayat ke-4. Adapun potensi negatif yang dimiliki oleh manusia adalah manusia memiliki sifat tergesa-gesa yang mana difirmankan di dalam Quran Surah Al-Isra, Quran Surah ke-17 ayat ke-11. Manusia bertindak bodoh dan mempersulit dirinya sendiri sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah Al-Ahzab, Quran Surah ke-33 ayat ke-72. Manusia labil dan tidak bertahan, di mana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah Al-Ma'arij, Quran Surah ke-70 ayat ke-19. Manusia suka berkeluh kesah yang mana telah Allah firmankan di dalam Quran Surah Al-Ma'arij, Quran Surah ke-70 ayat ke-20. Manusia memiliki sifat yang kikir dan cenderung kurang bersyukur sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Quran Surah Al-Ma'arij, Quran Surah ke-70 ayat ke-21. Manusia suka berdebat dan juga membangkang sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Quran Surah Al-Kahfi, Quran Surah ke-18 ayat ke-54. Manusia banyak sekali membantah sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nahl, Quran Surah ke-16 ayat ke-4. Manusia mudah melupakan jasa baik dari orang lain sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Quran Surah Yunus, Quran Surah ke-10 ayat ke-12. Manusia sulit berterima kasih secara tulus sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Quran Surah Al-Adiyat, Quran Surah ke-100 ayat ke-6. Manusia bertindak melampaui batas sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Quran Surah Al-Alaq, Quran Surah ke-96 ayat 6. Manusia mudah putus asa dan cenderung menutup diri sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah Hud, Quran Surah ke-11 ayat ke-9. Manusia senang kepada harta sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah Al-Takasur, Quran Surah ke-102 ayat 1 sampai dengan 2. Manusia takut kepada ancaman dan juga kematian sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nisa, Quran Surah ke-4 ayat ke-78. Yang kedua adalah implikasi potensi dasar manusia terhadap pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa taala memelihara jagat raya ini beserta isinya termasuk lingkungan alam dan juga manusia, baik dengan kekuasaan Allah sendiri ataupun melalui tangan manusia beriman. Karena itu potensi manusia dan implikasinya terhadap pendidikan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memelihara semua yang ada di alam dunia ini, terutama dalam memelihara, membimbing manusia dalam kehidupannya sebagaimana fungsinya yaitu rububiyah Allah terhadap manusia sejak proses penciptaan serta pertumbuhan dan juga perkembangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.